Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita masih membahas tentang tanda-tanda besar yang akan muncul sebelum datangnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis Nabi banyak menyebutkan tentang masalah turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dan turunnya Nabi Isa ini telah disepakati oleh umat. Dia akan turun di akhir zaman menjelang kiamat, dan turunnya ketika masih ada Dajjal. Lalu Nabi Isa yang membunuhnya, dan dia turun untuk memberlakukan hukum Islam dan menghidupkan hukum-hukum Islam yang ditinggalkan oleh manusia. Kemudian ia hidup di bumi dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian ia mati, meninggal dunia, dan kaum muslimin mensalatkan serta menguburkannya. Semua peristiwa tadi telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, yang sebagiannya telah disebutkan. Sebagian tentang turunnya Nabi Isa telah kita baca pada hadis yang pertemuan yang lalu. Maka setiap muslim wajib mempercayai dan meyakini apa yang diinformasikan Al-Quran, bahwa Isa bin Maryam tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan diangkat oleh Allah ke sisinya, dan bahwa ia tidak akan mati sebelum terjadinya hari kiamat. Ini diantara informasi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Isa belum wafat, dia diangkat. Hal ini termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 157. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi itu, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah. Maka Allah membantah keyakinan ini. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ini nas dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam tidaklah terbunuh dan tidak disalib. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam diangkat, rafa'ahullah, Allah mengangkatnya ke langit, dan nanti diinformasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan turun di atas muka bumi Allah untuk membunuh Dajjal. Maka perhatikan firman Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuh, dan tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Ini yang membedakan keyakinan kita umat Islam dengan orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu mati disalib.
Padahal berita itu adalah berita dari musuhnya Nabi Isa, yaitu orang-orang Yahudi. Imam Ibn Katsir mengatakan, Ibn Jarir At-Tabari menjelaskan, pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Nabi Isa melainkan pasti beriman kepadanya sebelum ia meninggal dunia. Orang-orang ahlul kitab ketika melihat Nabi Isa, mereka beriman bahwa ini adalah Rasul, ini adalah utusan, bukan Tuhan, tidak disalib. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dikatakan Ibnu Jarir adalah benar. Jadi dia menukil penafsiran Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Kemudian dia mengatakan inilah penafsiran yang benar, karena hal itulah yang dimaksud dengan ayat-ayat yang menegaskan batilnya pengakuan orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh dan menyalib Isa alaihi salatu wassalam, dan orang-orang Nasrani yang tidak mengetahui, yang jahil hanya menerima begitu saja. Informasi ini bukan dari kitab suci mereka, tapi dari orang-orang Yahudi, diterima dan dijadikan keyakinan. Ya, inilah keyakinan kita umat Islam. Maka Allah Azza wa Jalla menginformasikan bahwa yang sebenarnya terjadi bukanlah demikian. Ya, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan orang itulah yang mereka bunuh, sedangkan mereka tidak melakukan pengecekan. Ya. Lalu Allah mengangkatnya ke sisinya dan terus hidup hingga kelak turun menjelang hari kiamat, sebagaimana dinyatakan oleh hadis-hadis mutawatir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Jadi berita tentang turunnya Nabi Isa bukan berasal dari hadis-hadis ahad. Sekalipun kalau hadis ahad sahih diterima oleh umat, kita wajib menerimanya. Ini hadis-hadis mutawatir. Ikhwani fillah, dan meyakini bahwa turunnya Nabiullah Isa, bahwa Isa alaihi salatu wassalam akan turun, ya, ke bumi Allah, dia membunuh Dajjal, ini sudah menjadi salah satu poin dari poin-poin yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan menjadi pembeda antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah dengan keyakinan orang-orang yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Dan sangat disayangkan ada sebagian da'i atau da'iyah wanita mu'allaf menolak turunnya Nabi Isa. Sangat disayangkan. Dan ucapan mereka, keyakinan mereka tidak perlu digubris. Kenapa? Karena menyelisihi nas dan menyelisihi kesepakatan ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang-orang sekarang da'i, ustadz atau orang mengaku berilmu mengatakan tidak ada itu, Nabi Isa gak turun, Dajjal gak ada, maka tidak perlu diamini, dustakan ucapan mereka, percaya dengan hadis-hadis Rasulullah, percaya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kalau antum baca kitab-kitab yang berisi tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah, itu biasanya disebut tentang masalah ini. Mereka meyakini turunnya Isa. Kenapa disebut? Karena ada kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah. Kelompok yang Mu'tazilah itu kelompok yang lebih mengedepankan rasio, lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Jadi kalau akal bertabrakan dengan wahyu, maka wahyu ini ditolak atau ditakwil. Bukan akal tunduk, tapi wahyu harus tunduk dengan logika. Itu orang-orang Mu'tazilah. Memang sekarang
tidak ditemukan kelompok yang namanya Mu'tazilah, tapi akan ditemukan orang-orang yang mengikuti jejak dan pemikiran Mu'tazilah. Kalau kelompok Mu'tazilah hampir gak ada, tidak ditemukan. Tapi pemikiran-pemikirannya, pengaruh dari pemikiran Mu'tazilah ini masih bisa kita lihat, masih nampak, masih bisa kita dengar dari narasi atau penyampaian orang-orang yang mengaku berilmu. Sehingga di antara mereka mengatakan Nabi Isa tidak turun. Mustahil. Bagaimana Nabi Isa turun? Sedangkan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau Nabi Isa turun berarti ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Ini logika yang sebetulnya mudah untuk dibantah. Lalu berbagai macam alasan-alasan yang menurut mereka logis sebetulnya enggak logis. Dan itu berbahaya. Maka kembali penulis kitab ini menegaskan, Dr. Muhammad Nuaim Yasin ini menegaskan, beliau menegaskan ini keyakinan yang harus kita yakini. Kenapa? Karena inilah nas. Kalau Quran dan hadis berbicara sahih, sanadnya sahih, maka kita imani, kita benarkan. Jadi hati-hati dalam berbicara terkait dengan masalah turunnya Nabi Isa. Ya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan turunnya Isa bin Maryam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Antum bisa tahu ikhwan fillah, kenapa ada sebagian orang mempermasalahkan kredibilitas Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Salah satu cara untuk menolak banyak hadis adalah dengan meragukan perawinya. Siapa perawi yang diragukan? Sahabat Rasulullah SAW. Kalau sahabat diragukan, otomatis riwayat-riwayat yang disampaikan akan menjadi riwayat yang tidak boleh dipercayai. Kenapa? Karena yang menyampaikan diragukan kredibilitasnya. Salah satu yang dibidik adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini juga yang banyak meriwayatkan hadis tentang akhir zaman. Ya. Saya pernah cerita, kalau tidak salah pekan lalu, saya mendengar seorang penceramah di Indonesia, ya, sampai dia mengatakan Abu Hurairah ini ada enggak sih orangnya? Ya. Itulah. Ya, orang-orang seperti ini gak perlu didengar. Walaupun kalau antum lihat pendengarnya banyak, memang ngomongnya enak. Itulah pentingnya kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ustadz, dai, alim, orang sekarang itu harus dicocokkan. Bukan akidah Ahlussunnah dicocokkan dengan pemikiran mereka. Maka kalau ada di antara mereka yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan didengar, selesai. Itulah pentingnya kita belajar akidah. Akidah yang benar, akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sekarang banyak orang berbicara tentang masalah agama, terkadang tidak punya latar pendidikan agama. Ya. Maka antum melihat sekarang ini pelawak jadi ustadz, dokter bedah jadi ustadz. Entah apakah ustadz ini ladang lahan basah atau gimana, wallahu alam. Ya. Semuanya pengen jadi ustadz. Ya. Dan tenar lagi, karena apa? Mereka punya kemampuan komunikasi. Mereka punya kemampuan komunikasi, penjelasan yang enak didengar, retorika yang bagus, ditopang dengan media yang kuat, diangkat. Padahal bukan ulama, bukan ustadz. Ya, kalaupun ustadz karbitan, ketika ditelusuri jejak pendidikannya, gak ada hubungan dengan agama.
Hanya dia mampu berkata-kata. Dia mampu membuat orang tertawa. Dia mampu membuat orang, wah indah bahasanya. Akhirnya tenar, populer, dijadikan sebagai rujukan. Padahal tidak punya ilmu. Ulama-ulama yang setiap saat ngaji kitab, terus membaca, justru ditinggalkan. Akhirnya muncullah fatwa-fatwa yang nyeleneh. Jadi saya melihat itu, saya sampai, ya Allah, ini manusia gimana orang ini? Sampai dia mempertanyakan itu. Ya, Abu Hurairah itu ada enggak sih orangnya? Ya Allah. Dan itu bahaya, Pak. Bahayanya kenapa? Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah sudah tidak dianggap, runtuh sebagian besar hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kalau Abu Hurairah diragukan, perhatikan ini bahayanya mereka. Kalau Abu Hurairah diragukan, otomatis sahabat-sahabat yang lain juga berpeluang untuk diragukan. Kalau sahabat-sahabat diragukan, berpeluang Nabi kita diragukan. Itu jangan main-main dengan manusia kayak gitu, Pak. Kelihatannya santun kalau bicara. Ya. Saya kalau sudah melihat orang sudah mempermasalahkan hal yang prinsip, Pak, itu sudah ada toleransi. Kita toleransi itu dalam hal yang memang bukan permasalahan prinsip. Anda silakan toleransi, berbeda pendapat. Tapi kalau sudah mempermasalahkan sesuatu yang usul, yang bisa merusak usul prinsip-prinsip agama, mulai menggoyahkan prinsip-prinsip agama, ingatkan manusia dari orang ini. Bahaya ini. Maka jangan belajar asal dengar YouTube, dengar orang raksy, ya raksy itu apa? Ya guyon apa langsung dilihat, enak Ustadz Tiki, apa lucu Ustadznya. Kalau lucu itu lihat komedi, Pak. Kalau mau cari ilmu, cari orang yang memang berilmu. Bukan hanya berilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Ya. Kalau mau cari lucu-lucuan, ya lihat komedi, ya. Ngelawak. Jadi hati-hati. Maka di antara hadis tentang masalah Isa alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," kata Allah, demi zat yang diriku berada di tangannya, sungguh kata Nabi, hampir tiba masanya an yanzila fikum ibnu Maryam, akan turun di tengah-tengah kalian putranya Maryam. Ibnu Maryam yakni Isa. Hakaman adlan, di mana dia turun dengan membawa hukum yang adil. Fayaksir as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizyah. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dia akan turun, dia akan menegakkan hukum, menerapkan keadilan, mewujudkan keadilan. Dia akan menghancurkan salib. Dia akan membunuh babi, dan dia akan menghapus jizyah, pajak. Ya, kalau bahasa apa namanya, jizyah itu pungutan yang diambil dari orang-orang di luar Islam. Kalau umat Islam wajib bayar zakat. Umat Islam wajib bayar zakat yang mampu. Di luar Islam, dalam hukum Islam ada namanya jizyah, pungutan yang diambil dari orang selain Islam. Jadi Islam wajib bayar zakat, mereka bayar jizyah. Itu akan dihapus. Dan di zaman Nabi Isa, harta itu akan berlimpah. Berlimpah. Kenapa? Karena Nabi Isa membawa keadilan, mengembalikan hukum Allah pada tempatnya. Itulah yang menyebabkan keberkahan muncul dari bumi, turun dari langit. Dia tegakkan keadilan.
simbol-simbol kekufuran dia singkirkan, maka harta pun melimpah sampai kata Nabi, hatta la yakbalu ahad. Seorang pun tidak menerima harta tersebut. Tidak ada yang mau menerima, Pak. Kenapa? Karena kaya. La yakbaluhu ahad. Hatta la yakbalahu ahad hatta takuna sajdal wahida khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga orang tidak mau menerima harta. Dicari orang miskin enggak ada. Bahkan ada orang dikasih, dia mengatakan saya tidak berhak menerima harta ini. Orang tidak butuh harta, Pak. Dan sujud pada saat itu lebih dicintai oleh manusia daripada harta, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Itu diantara berita yang nanti akan turun, Pak. Ini ikhwani fillah, mendengar berita-berita ini sedikit memberi hiburan, kesenangan buat kita, karena melihat kondisi umat Islam pada saat ini yang tertindas, yang ditindas. Nanti akan muncul masanya umat Islam betul-betul menjadi umat yang kuat. Tapi jangan nunggu nanti ketika Isa turun. Terus buat apa kita berjuang? Buat apa kita berdakwah? Toh nanti Nabi Isa turun semuanya diperangi, Dajjal dibunuh. Yoga. Kita tidak boleh pasrah dengan kondisi dan menggantungkan apa yang akan terjadi. Allah menuntut kita untuk berbuat. Hari ini kita harus berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apapun hasilnya. Sekarang hari ini Allah perintahkan kita untuk ibadah, untuk memperbaiki diri, untuk berdakwah fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan, oh nanti kan Islam akan menang, Dajjal akan terbunuh, Yahudi akan dibantai. Wes engko nanti aja. Ya. Sekarang kita tidak perlu bersemangat untuk membela-bela agama Allah. Nunggu nanti saja. Ya. Itu tidak dibenarkan. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan perintah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, pada saat ini, dan tidak menunda-nunda apa yang Allah perintahkan. Maka ini hadis-hadis seperti ini, ikhwani fillah, sedikit memberikan, ya, bahkan bukan sedikit ya, sangat menggembirakan. Dan hadis-hadis mengenai turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam banyak sekali. Al-Qadhi Iyad mengatakan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan bahwa ia membunuh Dajjal dalam pandangan ahli sunnah adalah kebenaran, hal hak. Dia adalah kebenaran karena didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Dan akal maupun syariat tidak punya alasan untuk menampiknya. Tidak ada alasan. Atas dasar apa Anda menolak dalil-dalil tersebut? Akal tidak punya alasan. Syariat pun apalagi. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk menolak dalil-dalil yang sudah sangat jelas ini. Jadi menerimanya adalah wajib. Orang-orang Mu'tazilah tadi yang saya sebut, dan orang-orang yang sehaluan dengannya mengingkari hal itu. Menurut mereka, hadis-hadis itu bertolak belakang dengan firman Allah, yakni di mana Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ya, jadi mereka ingin membenturkan hadis dengan Quran. Kemudian mereka juga membenturkan dengan hadis Nabi di mana Nabi SAW bersabda, tidak ada nabi setelahku.
Dan dengan ijma' kaum muslimin bahwa tiada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariatnya Nabi Muhammad itu abadi hingga hari kiamat dan tidak akan pernah dihapus. Itu alasan mereka. Jadi alasan mereka yang menolak turunnya Nabi Isa tadi berdalil dengan ayat yang menyatakan bahwa Nabi itu penutup para nabi, berdalil dengan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak ada nabi setelahku. Mereka berdalil dengan ijma', kesepakatan para ulama bahwa syariat Islam itu berlaku sampai akhir zaman, tidak ada syariat yang menghapus syariat Islam. Dalil yang mereka ucapkan, ayatnya sahih, kalau ayat tidak ada yang sahih, ayatnya benar bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Hadisnya sahih, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma'nya, kesepakatannya sahih, namun mereka salah dalam memahami. Semua penggunaan dalil itu adalah rancu, karena yang dimaksud dengan turunnya Nabi Isa bukanlah turunnya seorang nabi dengan membawa syariat yang menghapuskan syariat kita. Dia bukan turun sebagai nabi baru atau nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat baru. Setelah syariat Muhammad SAW, dia tidak menghapus. Bahkan Nabi Isa disebutkan di dalam hadis yang sahih, dia turun mengikuti syariat Muhammad SAW. Bahkan hadis-hadis sahih itu mengatakan bahwa Nabi Isa turun untuk menegakkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, bukan membawa syariat baru atau menegakkan syariatnya Nabi Isa. Dia turun justru untuk menegakkan syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menghidupkan urusan agama kita yang ditinggalkan orang. Ikhwan fillah, itulah bahayanya dari pemikiran yang lebih mengedepankan akal. Ya. Jadi mereka pasti akan menolak banyak nas, dan mereka akan membentur-benturkan, padahal ini sahih, ini juga sahih. Itulah pentingnya kita meyakini hal-hal yang gaib yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Turunnya Nabi Isa itu gaib buat kita. Maka untuk mencerna riwayat-riwayat itu bukan dengan akal, tapi dengan keyakinan. Banyak hal yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Artinya kalau akal yang memberi keputusan, pasti akan muncul berbagai macam pertanyaan dan muncul keraguan. Karena akal disuruh menjangkau hal yang di luar akal. Akal itu hanya bisa menjangkau apa-apa yang nampak. Kalau sudah masalah gaib, itu sudah agak kuat akal kita. Makanya Allah beri perangkat al-qalb. Untuk apa? Menerima, membenarkan. Gunakan itu. Ini saya sampaikan ini berulang, disampaikan juga di sini dan saya sampaikan karena mereka-mereka yang menolak berita-berita dari Nabi, ya, karena dianggap tidak sejalan dengan akal, dianggap tidak sejalan menurut mereka dengan ayat-ayat Allah. Itu banyak, ya, dan terkadang mereka pun menyebarkan pemikiran-pemikirannya di tengah-tengah umat Islam. Kemudian di antara tanda-tanda besar yang mendahului turunnya hari kiamat, tanda-tanda yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini makhluk Allah yang merusak. Dan terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj, ini disebutkan oleh Allah di antaranya di dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 98. Silakan nanti dilihat terkait dengan
Ya'juj dan Ma'juj, yang di situ ada kisah juga Allah menyebut siapa? Dzulqarnain. Ya. Ya'juj wa Ma'juj itu sekarang diisolasi di satu tempat pada saat itu. Kemudian ketika Nabi diutus, kata Nabi, penjaranya Ya'juj wa Ma'juj itu sudah mulai berlubang. Sudah mulai berlubang. Ikhwani fillah, ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran, juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali masih ada orang yang menolak. Alasannya apa? Karena tidak bisa terdeteksi oleh satelit. Ya. Tidak ada itu. Mana Ya'juj wa Ma'juj itu? Sekarang semuanya bisa dilihat. Ini sekali lagi ilmuwan, kalau mereka ilmuwan yang jahil murakkab. Ya. Jahil murakkab. Karena apa jahil? Karena dia berupaya untuk menguasai ilmunya Allah. Itu kan berarti manusia gak sadar diri. Kita ini kan Allah sudah menyatakan ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit, qalil. Ya. Dan ilmuwan pun sepakat, penemuan yang sekarang ditemukan pada hari ini itu tidak bisa dijadikan, tidak bisa dipastikan kebenarannya 100%. Kenapa? Karena seringkali penemuan yang sudah disepakati kebenarannya atau diamini, nantinya pasti biasanya akan ada penemuan baru yang menolak penemuan sebelumnya. Itu sudah diyakini oleh ilmuwan, sehingga penelitian itu kan terus berjalan. Penelitian itu terus berjalan karena mereka meyakini belum ada kebenaran yang final. Tapi karena kesombongan dan kebodohan, penemuan-penemuan manusia yang itu hasil dari ilmu yang sedikit itu digunakan untuk menafsirkan kebesaran Allah. Bahkan bukan menafsirkan, tapi menghukumi wahyu yang turun dari langit. Itu manusia jahil plus sombong. Ya. Manusia yang tidak mengetahui kadar dirinya. Jadi ada Pak yang nolak, gak ada Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya apa? Ketika mereka dibenturkan dengan ayat Al-Quran, ini loh ayatnya, gelagapan, apa yang mereka lakukan? Ditakwil. Ditakwil itu dicari arti yang lain. Oh, maksudnya Ya'juj wa Ma'juj itu, maksudnya itu ini dan itu. Mereka membantah Quran, kufur, kelihatan belangnya. Karena tidak mau membantah Al-Quran, mencari-cari makna yang lain. Agar bisa ditolak bahwa tidak ada makhluk yang seperti disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu buah dari pemikiran Mu'tazilah. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 92-98. Kemudian kita baca riwayat juga disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya. Disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97. Allah menyebut nama mereka Ya'juj wa Ma'juj, dan belum keluar. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan, ada sebagian orang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu bangsa itu karena mereka merusak. Belum. Ya. Nanti kita baca hadis-hadisnya. Mereka itu kalau keluar ngeri. Ya. Daya rusaknya luar biasa. Daya rusaknya luar biasa. Itu nanti yang akan muncul, dan itu bagian dari tanda-tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.